Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Suyitno, nomor stambuk D1A1200069, kelas C, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas. Konservasi tanah dan air dalam metode vegetatif. Metode vegetatif adalah metode pengolahan lahan miring yang menanam vegetasi dan sisa-sisa tanaman untuk mengurangi erosi di atas tanah. Pada metode vegetatif, ada banyak metode konservasi tanah berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ini dilakukan sesuai dengan kondisi lahan yang pasti berbeda-beda dari waktu ke waktu, dan masalah yang akan diperbaiki menggunakan beberapa metode vegetatif. Adapun beberapa contoh metode vegetatif itu sebagai berikut. 1. Tanaman penutup tanah atau cover crop. 2. Strip cropping. 3. Contour cropping. Di sini saya akan menjelaskan pertama, tanaman penutup lahan. Tanaman penutup lahan adalah tanaman atau rumput-rumputan yang khusus ditanam dalam pola penanaman untuk mencegah terjadinya kerusakan erosi dan memperbaiki sifat kimia dan sifat fisik tanah. Adapun manfaatnya yaitu 1. Mengurangi daya perusak tetesan air hujan yang jatuh. 2. Menambah bahan organik tanah. 3. Mengurangi kandungan air dengan transpirasi tanah. Syarat tanaman penutup lahan. Pertama, mudah diperbanyak prakaranya dangkal. Ikut tumbuh dengan cepat, toleransi terhadap pemangkasan, tahan terhadap hama dan penyakit, mampu menekan tumbuhnya gulma. Adapun kelompok tanaman beserta tanaman akan digunakan. 1. Tanaman penutup lahan rendah, yaitu tanaman merambat dan menjalar. Contohnya kacang-kacangan. Berikut gambarnya ada di bawah. 2. Tanaman penutup lahan tinggi, yaitu tanaman pelindung. Contohnya bambu dan eukaliptus. 3. Tumbuhan rendah alami, yaitu semak belular. Contohnya alang-alang dan rumput teki. 3. Tumbuhan yang tidak disukai, yaitu rumput pengganggu. Contohnya paku-pakuan dan rumput knop. Berikut dari contour cropping. Contour cropping adalah penanaman yang dilakukan sesuai garis kontur atau mengikuti jalur kontur dengan kemiringan tanah 3-8% dan kurang efektif bila kurang dari 3% dan lebih dari 8% sampai 25%. Adapun manfaatnya yaitu pertama, terbentuknya menghambat aliran permukaan. 2. Meningkatkan penyerapan air. 3. Menghindari pengangkutan tanah. Berikut adalah strip cropping. Strip cropping adalah kegiatan bercocok tanam dengan beberapa jenis tanaman pada strip jalur yang di taman berselang-seling pada sebidang tanah waktu yang sama berdasarkan garis kontur atau memotong arah lereng. Dalam pemilihan jenis tanaman juga harus sangat diperhatikan guna untuk mencegah kompetisi pada tanaman pokok atau pada tanaman yang ditanam pada lahan. Adapun manfaatnya, yang pertama, mencegah terjadinya erosi tanah. Kedua, selalu menutupi tanah untuk melindungi pukulan butiran air hujan. 3. Melindungi larikan tanaman dan aliran permukaan. 3. Intensitas penggunaan lahan semakin tinggi. Berikut adalah penetapan lebar strip pada lahan. Pertama, curah hujan. Kedua, keadaan tanah. Ketiga, topografi. Keempat, jenis tanaman. Metode yang dapat diterapkan yaitu 1. Penanaman dalam strip menurut garis kontur atau penanaman sejajar garis kontur. 2. Penanaman dalam strip lapangan atau tidak
perlu persis garis kontur, cukup memotong lereng dengan lebar strip yang seragam. Ketiga, penanaman dalam strip penyangga atau di sini ini tanaman pokok penyangga atau pengawet tanah. Sekian dari saya, terima kasih.